Malam itu, suasana rumah tanggaku terasa hampa. Aku duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ditayangkan. Suamiku, Reza, belum pulang sejak pagi. Dia bilang ada urusan kantor yang harus diselesaikan, tapi aku tahu itu hanya alasan. Sudah berbulan-bulan dia sering pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Aku tahu dia berbohong, aku hanya menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Ponselku bergetar di atas meja. Aku meraihnya dengan cepat, berharap ada pesan dari Reza, tapi ternyata dari sahabatku, Dinda. Besok kamu harus datang ke pernikahan yang aku kasih tahu kemarin. Aku pastikan kamu gak akan menyesal. Aku mengerutkan kening. Pernikahan? Dinda memang pernah bilang ada pernikahan yang harus aku datangi, tapi aku tak terlalu peduli saat itu. Namun, melihat cara dia menulis pesan ini, ada sesuatu yang aneh. Maksudmu? Balasku cepat. Tak butuh waktu lama, pesan lain masuk. Datang aja. Kamu akan lihat sendiri. Jantungku berdebar. Ada sesuatu yang disembunyikan Dinda dariku. Sesuatu yang penting. Aku mencoba meneleponnya, tapi tak diangkat. Aku akhirnya memutuskan untuk datang ke pernikahan yang disebut Dinda. Aku tak tahu apa yang akan aku hadapi, tapi firasatku mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Aku datang ke gedung pernikahan yang terletak di pusat kota. Gedung itu didekorasi dengan mewah, dihiasi bunga-bunga putih dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Para tamu berdatangan dengan wajah ceria, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku berdiri di dekat pintu masuk, mencoba mencari Dinda di antara keramaian. Aku menemukan Dinda berdiri tak jauh dari pelaminan, wajahnya serius. Saat melihatku, dia langsung menarik tanganku ke sudut ruangan. Kamu harus siap dengan apa yang akan kamu lihat, bisiknya. Aku semakin bingung. Apa maksudmu, Din? Dinda menggigit bibirnya, lalu menoleh ke arah pelaminan. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan saat itu, dunia seakan runtuh di hadapanku. Di atas pelaminan, berdiri seorang pria dengan jas hitam elegan, tersenyum bahagia di samping seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin putih. Wajah pria itu terlalu kukenal. Terlalu aku cintai. Reza, suamiku. Tanganku gemetar, nafasku tersengal. Aku mencengkeram lengan Dinda untuk memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi buruk. Ini pernikahan Reza? Suaraku nyaris tak terdengar. Dinda mengangguk pelan. Iya, dengan wanita yang selama ini jadi selingkuhannya. Aku menatap wanita yang berdiri di samping Reza. Wanita itu cantik, dengan senyum manis yang selalu terlihat di media sosial Reza saat aku mulai curiga. Aku pernah melihatnya sekilas dalam foto-foto yang tak sengaja muncul di galeri ponsel suamiku. Waktu itu, Reza beralasan bahwa dia hanya rekan kerja. Rekan kerja yang kini berdiri di pelaminan bersamanya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di hadapanku, tapi kakiku terasa berat. Aku bahkan tak bisa bergerak. Dinda menggenggam tanganku erat. Kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Pergi? Tidak semudah itu. Aku berhak mendapat jawaban. Aku berhak mengetahui kebenaran. Tanganku terkepal. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekati pelaminan. Para tamu mulai memperhatikanku. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memandang dengan heran. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin berdiri di depan pria yang telah menghancurkan hidupku. Reza yang awalnya tersenyum, tiba-tiba berubah pucat saat melihatku. Matanya membesar, napasnya tersengal. Dia tak pernah menyangka aku akan ada di sini. Apa ini, Reza? Suaraku bergetar, tapi cukup lantang untuk didengar semua orang. Pengantin wanita menoleh ke arah Reza dengan bingung. Sayang, siapa dia? Tanyanya dengan nada panik. Aku tertawa, tawa yang penuh kepedihan. Sayang? Oh. Jadi ini yang kamu panggil sayang sekarang, Reza? Reza menelan ludah. Tari, aku bisa jelaskan. Aku mendekat, menatapnya tajam. Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa selama ini aku istrimu, tapi kamu menikahi wanita lain di belakangku? Jelaskan bahwa selama ini aku setia menunggumu pulang, sementara kamu bersenang-senang dengan wanita ini. Para tamu mulai ribut. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian ini. Pengantin wanita tampak panik. Reza, apa maksudnya ini? Reza terdiam. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetar.
Aku menoleh ke arah wanita itu. Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu, suaraku tajam. Wanita itu terdiam, bibirnya bergetar. Dia melirik ke arah Reza, seolah meminta penjelasan. Aku menggeleng pelan. Aku sudah menduganya. Kalian sama-sama pengkhianat. Aku melangkah mundur, menatap mereka dengan tatapan penuh kekecewaan. Hatiku remuk, tapi aku tidak akan menangis di depan mereka. Tidak di hari ini. Selamat atas pernikahan kalian, kataku dengan nada penuh kepahitan. Semoga kalian bahagia dengan cara yang kalian pilih. Aku berbalik, meninggalkan pelaminan dengan langkah mantap. Aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Malam di mana aku kehilangan suamiku. Malam di mana aku melihat sendiri pengkhianatan yang selama ini aku duga. Malam di mana aku memutuskan bahwa aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan dada yang terasa sesak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak menangis. Tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya, di mana aku akan tersungkur dan meratap di hadapan banyak orang. Tidak. Aku justru merasa beban yang selama ini menindih dadaku perlahan-lahan terangkat. Angin malam menyapu wajahku ketika aku berjalan menuju mobil yang terparkir di depan gedung. Langkahku mantap, meski jantungku masih berdegup kencang akibat apa yang baru saja terjadi. Dari sudut mataku, aku melihat beberapa tamu masih menoleh ke arahku, mungkin membicarakanku, mungkin berbisik tentang skandal yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Aku tidak peduli. Dinda menyusulku, napasnya sedikit tersengal. Tari, tunggu. Aku berhenti, menoleh padanya. Dinda menatapku dengan ekspresi khawatir, mungkin mengira aku akan pingsan atau menangis histeris. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang, berusaha merasakan setiap emosi yang melintas di dalam hatiku. Marah, kecewa, sakit hati, semua masih ada. Tapi di balik itu semua, ada satu perasaan yang tak kusangka akan muncul begitu cepat. Kelegaan. Aku baik-baik saja, jawabku jujur. Dinda masih menatapku dengan ragu. Kamu yakin? Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Aku mengangguk. Berat? Tentu saja. Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun hidupku untuk seseorang yang ternyata tak pernah benar-benar mencintaiku. Tapi justru karena itu, aku nggak akan buang-buang waktu lagi untuk menangisi laki-laki yang nggak pantas. Dinda tersenyum kecil, seolah bangga melihatku masih bisa berdiri tegak setelah semua yang terjadi. Kamu luar biasa, Tari. Aku tahu kamu kuat, tapi melihatmu seperti ini, aku makin yakin kalau kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Aku tersenyum tipis. Aku juga yakin, Din. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku meraihnya dan melihat nama yang muncul di layar. Reza. Dadaku kembali berdebar, tapi kali ini bukan karena cinta, bukan karena rindu. Aku menatap nama itu selama beberapa detik, lalu tanpa ragu, aku mengabaikan panggilannya. Dinda melihat apa yang kulakukan dan tertawa kecil. Bagus. Jangan kasih dia kesempatan buat kasih alasan basi. Aku sudah cukup bodoh selama ini, kataku sambil menyimpan ponselku kembali ke dalam tas. Sekarang waktunya aku pikirin diriku sendiri. Dinda mengangguk setuju. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku tersenyum dan mengangguk. Malam ini mungkin menjadi malam yang mengubah hidupku. Tapi aku tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang pantas untukku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa beb. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh luka, tapi juga dengan tekad yang bulat. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sesampainya di rumah, aku melepas sepatu dan berjalan menuju ruang tamu. Rumah ini terasa begitu kosong, begitu sunyi. Biasanya, aku akan duduk di sofa, menunggu Reza pulang, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bekerja lembur atau sedang bersama wanita lain. Tapi malam ini berbeda. Tidak ada lagi harapan palsu. Tidak ada lagi kebohongan yang harus aku telan mentah-mentah. Aku melangkah ke kamar, membuka lemari, dan menatap semua pakaian yang tergantung di sana. Sebagian besar adalah milik Reza. Kemeja-kemeja mahal yang selalu dia kenakan dengan percaya diri, jas-jas yang selalu membuatnya tampak berwibawa. Aku menghela napas, lalu mulai menarik satu persatu pakaiannya, melemparkannya ke lantai. Aku tidak ingin lagi melihat jejaknya di rumah ini. Aku tidak ingin lagi merasakan kehadirannya yang palsu.
Tanganku gemetar saat menarik laci di meja rias. Di dalamnya, ada foto pernikahan kami. Aku mengambilnya, menatap wajahku sendiri yang tersenyum bahagia di samping Reza. Aku ingat betul bagaimana perasaanku saat itu. Aku begitu yakin bahwa pernikahan kami akan bertahan selamanya. Tapi ternyata, selamanya itu tidak pernah ada. Dengan satu tarikan napas panjang, aku merobek foto itu menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan kecil wajah kami berjatuhan ke lantai, seperti mimpi yang hancur berkeping-keping. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa lega. Baru saja aku ingin merapikan semua kekacauan ini, ponselku kembali bergetar. Kali ini, Reza mengirim pesan. Tari, kita harus bicara. Aku menatap layar ponsel itu lama, mempertimbangkan apakah aku harus membalasnya atau tidak. Apalagi yang ingin dia katakan? Apakah dia ingin meminta maaf? Atau justru ingin mencari pembenaran atas pengkhianatannya? Dinda benar. Aku tidak boleh memberi Reza kesempatan untuk mengarang alasan. Tanpa berpikir panjang, aku memblokir nomornya. Selesai. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memiliki kendali atas hidupku sendiri. Besok, aku akan mengurus perceraian. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku tidak akan memberi Reza kesempatan untuk mempermainkanku lebih jauh. Dan setelah itu, aku akan memulai hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi dibayangi oleh pengkhianatan. Hidup yang hanya aku isi dengan kebahagiaan yang aku ciptakan sendiri. Aku pantas mendapatkan itu. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memiliki kendali atas hidupku sendiri. Tidak ada lagi Reza. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi harapan palsu yang harus kupelihara. Aku membuka mata, menatap kamar yang selama ini menjadi saksi bisu rumah tangga kami. Kini, ruangan itu terasa berbeda. Lebih luas, lebih tenang, lebih sunyi. Aku merasakan kebebasan di setiap sudutnya. Seolah-olah aku baru saja melepaskan rantai yang telah lama mengikatku. Aku melangkah ke kamar mandi, menyalakan keran air, dan membasuh wajahku. Air dingin menyegarkan pikiranku yang selama ini kusut dengan berbagai pertanyaan dan kecurigaan. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata sembab, tapi tidak ada air mata lagi. Bibirku pucat, tapi ada sedikit lengkungan tipis di sana. Senyum kecil yang mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Malam semakin larut. Aku tahu aku seharusnya tidur, tapi pikiranku masih penuh dengan berbagai rencana. Besok, aku akan pergi ke pengacara. Aku akan mengurus perceraian ini secepat mungkin. Aku tidak ingin berlama-lama terikat pada seseorang yang jelas-jelas telah membuangku. Aku berbaring di tempat tidur yang terasa begitu luas tanpa Reza. Biasanya, aku akan menunggu bunyi pintu terbuka, suara langkah kakinya yang pulang larut malam, aroma parfum mahalnya yang tercampur dengan bau alkohol. Malam ini, tidak ada itu semua. Hanya aku dan keheningan yang begitu damai. Ketika aku mulai terlelap, aku mendengar suara ponselku bergetar pelan di atas nakas. Aku mengulurkan tangan dan melihat layar. Nomor tak dikenal. Aku mengernyit, ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Tapi tak lama, pesan masuk. Tari, tolong angkat. Aku perlu bicara denganmu. Aku tahu itu Reza. Aku menatap layar itu lama. Tangan kiriku sudah hampir menyentuh ikon panggilan, tapi aku menghentikan diriku sendiri. Untuk apa aku mendengar suaranya lagi? Untuk apa aku membiarkan kata-katanya masuk ke pikiranku? Aku menghapus pesan itu. Lalu aku mematikan ponselku. Aku memilih tidur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa dihantui rasa cemas. Tanpa air mata. Tanpa rasa takut akan kehilangan seseorang. Karena nyatanya, aku tidak kehilangan apapun. Aku justru mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri. Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku membuka mata dan merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada beban di dadaku seperti biasanya. Tidak ada kegelisahan yang membuatku ingin memeriksa ponsel, berharap ada pesan dari Reza yang mengabarkan dia akan pulang. Tidak ada lagi harapan palsu. Aku bangkit dari tempat tidur, meregangkan tubuh, lalu berjalan ke jendela. Udara pagi menyapa wajahku, seolah memberitahu bahwa hari ini adalah awal yang baru. Aku menatap langit yang cerah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kuperhatikan karena pikiranku selalu disibukkan oleh rasa curiga dan sakit hati.
Aku melirik ponsel yang masih mati di atas meja. Sejenak aku ragu, tapi kemudian aku menyalakannya. Pesan dan panggilan tak terjawab membanjiri layar. Hampir semuanya dari Reza. Aku menarik napas panjang. Dulu, melihat namanya saja sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Pesan terakhir yang dikirimnya tertulis, "Tari, tolong temui aku. Aku bisa jelaskan semuanya." Aku mendengus kecil. Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa dia mencintaiku, tapi tetap memilih menikahi wanita lain? Bahwa semuanya hanya kesalahan? Tidak ada alasan yang bisa mengubah fakta bahwa dia telah mengkhianatiku. Aku menekan tombol blokir. Selesai. Aku berjalan ke kamar mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat mengalir di tubuhku, membersihkan semua jejak luka yang selama ini kusembunyikan. Aku berjanji pada diriku sendiri, hari ini adalah langkah pertamaku menuju kebahagiaan yang baru. Setelah berpakaian, aku mengambil tas dan kunci mobil. Aku sudah membuat janji dengan seorang pengacara untuk memulai proses perceraian. Aku tidak akan menunda lagi. Semakin cepat aku menyelesaikan ini, semakin cepat aku bisa menjalani hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat aku keluar rumah, matahari bersinar terang, menyinari jalan yang akan kutempuh. Aku tersenyum kecil. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupku di mana aku benar-benar bebas. Aku melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Udara pagi terasa segar, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang selalu terasa berat. Hari ini aku melangkah dengan tujuan yang jelas, menutup lembaran lama dan membuka babak baru dalam hidupku. Mobil melaju di jalanan yang tidak terlalu padat. Aku menyetel radio, membiarkan alunan musik mengisi ruang kosong dalam pikiranku. Aku tidak ingin lagi memikirkan Reza, tidak ingin lagi membebani diriku dengan pengkhianatan yang sudah terjadi. Hari ini, aku hanya ingin fokus pada masa depanku. Sesampainya di kantor pengacara, aku disambut oleh seorang resepsionis yang ramah. Aku menyebutkan namaku, dan dia segera mengarahkan aku ke ruang pertemuan. Aku duduk menunggu, mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40-an masuk ke ruangan. Dia mengenakan setelan rapi dan membawa sebuah map di tangannya. "Selamat pagi, Bu Tari. Saya Bapak Arman, pengacara yang akan menangani kasus Anda," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku membalas jabatannya dengan mantap. "Terima kasih, Pak. Saya ingin segera mengurus perceraian ini." Dia mengangguk, lalu membuka mapnya. "Baik, sebelum kita mulai, saya perlu mendengar cerita lengkap dari Anda. Apa alasan utama Anda ingin bercerai?" Aku menarik napas dalam. Suami saya berselingkuh, dan kemarin saya melihatnya menikah dengan wanita lain. Pak Arman mengangkat alis, jelas terkejut. "Menikah dengan wanita lain? Maksud Anda, dia melakukan poligami tanpa sepengetahuan Anda?" Aku menggeleng. Saya tidak tahu apapun. Yang saya tahu, saya masih istrinya secara hukum. Kami tidak pernah bercerai, tidak ada pembicaraan apapun tentang itu. Tapi kemarin, saya hadir di pernikahannya dengan wanita lain. Pak Arman menghela napas panjang. "Ini pelanggaran hukum, Bu Tari. Jika benar suami Anda menikah lagi tanpa proses perceraian yang sah, maka pernikahannya bisa dianggap tidak sah secara hukum. Anda bisa menuntutnya atas perbuatan melawan hukum." Aku menggigit bibir. Aku memang ingin lepas dari Reza, tapi mendengar bahwa dia bisa dituntut atas apa yang dia lakukan, membuatku berpikir. "Saya hanya ingin bercerai secepat mungkin, Pak. Saya tidak ingin berurusan lagi dengannya," kataku tegas. Pak Arman mengangguk. "Baik, kita akan mengajukan gugatan cerai dengan dasar perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin istri sah. Prosesnya bisa lebih cepat dengan bukti yang cukup. Apakah Anda memiliki bukti perselingkuhannya?" Aku membuka tas dan mengeluarkan ponselku. Saya punya foto dan video dari pernikahannya kemarin. Saya juga punya beberapa pesan darinya yang menunjukkan bahwa dia mengakui perselingkuhannya. Pak Arman mengambil ponselku, melihat bukti-bukti itu dengan serius. "Ini sangat kuat. Kita bisa langsung mengajukan gugatan. Anda juga bisa meminta hak atas aset bersama jika memang ada." Aku terdiam sejenak. Rumah ini, mobil ini, semua yang kami miliki bersama. Aku tidak terlalu peduli. Aku hanya ingin kebebasan. "Saya tidak mau apapun darinya," kataku mantap. "Saya hanya ingin semuanya selesai." Pak Arman menatapku sejenak,
lalu mengangguk. Baik, saya akan mengurus dokumen-dokumennya hari ini juga. Anda tinggal menunggu panggilan sidang. Aku menghela napas lega. Aku sudah mengambil langkah pertama, dan itu membuatku merasa lebih ringan. Ketika aku keluar dari kantor pengacara, ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar, lagi-lagi nomor tak dikenal. Aku tahu itu pasti Reza. Aku tidak peduli. Aku mengabaikannya dan memasukkan ponselku ke dalam tas. Hari ini, aku memilih untuk melangkah ke depan, tanpa melihat ke belakang lagi. Aku melangkah keluar dari kantor pengacara dengan perasaan yang lebih ringan. Matahari terasa lebih hangat di kulitku, seolah menyambut keputusanku dengan hangat. Tidak ada lagi Reza, tidak ada lagi beban yang harus kupikul sendirian. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, tapi sebelum aku sempat melaju, ponselku kembali bergetar. Aku menghela napas, melirik layar dengan enggan. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini aku penasaran. Aku mengangkat panggilan itu dengan nada dingin. Halo? Tari, tolong, jangan tutup dulu. Suara Reza terdengar di seberang sana. Serak dan terburu-buru. Aku menggenggam setir lebih erat. Apa yang kamu mau, Reza? Aku butuh bicara denganmu. Aku mohon, aku butuh menjelaskan semuanya, katanya. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku tertawa sinis. Menjelaskan? Apa yang perlu dijelaskan? Aku melihat semuanya dengan mataku sendiri. Reza, aku melihatmu berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Apa itu kurang jelas? Tari, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Aku menarik napas dalam. Aku bisa saja menutup telepon ini sekarang. Aku bisa saja memblokir nomornya dan mengabaikannya selamanya. Tapi entah kenapa, ada bagian kecil dalam diriku yang ingin mendengar apa kebohongan berikutnya yang akan dia katakan. Baik, kataku akhirnya. Bicara. Reza terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Aku terpaksa menikah, Tari. Aku nggak punya pilihan. Aku mendengus. Terpaksa? Omong kosong apa lagi ini? Aku serius. Aku terjebak dalam masalah besar. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku mencintaimu, Tari, sungguh. Tapi keluarganya memaksaku. Aku terancam. Aku menggigit bibir. Aku ingin menertawakannya. Sejak kapan Reza menjadi pria yang bisa dipaksa melakukan sesuatu? Dia selalu membuat keputusan sendiri, selalu tahu apa yang dia inginkan. Terancam, ulangku dingin. Ancaman seperti apa yang bisa membuatmu tega mengkhianati istrimu sendiri? Reza terdiam. Ini rumit, Tari. Aku nggak bisa jelaskan lewat telepon. Kita bisa bertemu? Aku mohon, beri aku satu kesempatan saja untuk bicara. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Ada banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Bagian dari diriku ingin mengabaikannya dan melanjutkan hidup. Tapi bagian lain merasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu aku seharusnya tidak peduli lagi. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan untuk melangkah ke depan. Tapi untuk benar-benar bisa melepaskan semuanya, mungkin aku harus mendengar semuanya terlebih dahulu. Aku menghembuskan napas panjang. Baiklah, Reza. Ini terakhir kalinya aku mau mendengar ceritamu. Aku tidak tahu kenapa aku masih memberinya kesempatan untuk berbicara. Mungkin karena aku ingin tahu sejauh mana kebohongan ini akan berlanjut. Atau mungkin ada bagian kecil dalam diriku yang ingin mendengar alasan di balik semua ini. Di mana kita bisa bertemu? Tanyaku akhirnya. Nada suaraku tetap dingin. Reza terdengar menghela napas lega. Aku akan menjemputmu. Kita bisa bicara di tempat yang tenang. Aku tertawa sinis. Aku tidak ingin berada dalam satu mobil denganmu lagi. Sebutkan tempatnya, aku akan datang sendiri. Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Baik, temui aku di kafe biasa kita. Aku akan menunggumu di sana. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Aku benci mengakuinya. Tapi ada rasa tegang yang merayapi tubuhku. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju menuju kafe tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama dulu. Rasanya aneh kembali ke sana, mengingat semua kenangan yang pernah kami bagi di tempat itu. Dulu, aku dan Reza sering datang ke sini untuk sekadar berbincang atau menikmati waktu berdua. Sekarang, aku datang dengan tujuan yang berbeda,
menutup semua yang tersisa di antara kami. Setibanya di kafe, aku melihatnya duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja biru tua dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seolah dia tidak tidur semalaman. Bagus. Aku harap dia juga merasakan penderitaan. Aku berjalan mendekat, dan dia langsung berdiri saat melihatku. Tari, terima kasih sudah datang. Aku duduk tanpa membalas sapanya. Cepat bicara. Aku tidak punya banyak waktu. Dia menatapku lama, seakan sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak pernah ingin menikah dengan Dita. Aku terpaksa. Aku mendengus. Kau sudah bilang itu di telepon. Berhenti mengulang omong kosong yang sama dan jelaskan yang sebenarnya. Dia mengusap wajahnya, tampak frustrasi. Tari, aku terjebak dalam masalah besar. Dita hamil. Jantungku berhenti sejenak. Mataku menatapnya tajam. Apa? Reza menunduk. Dita bilang dia hamil anakku. Ayahnya mengancam akan menghancurkan karir dan keluargaku jika aku tidak menikahinya. Aku tidak punya pilihan. Tari, aku harus melindungi semuanya. Aku tertawa kecil, penuh ironi. Jadi kau ingin aku percaya bahwa kau menikahi wanita itu bukan karena kau mencintainya, tapi karena kau takut pada ancaman keluarganya. Dia mengangguk. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku mencintaimu, Tari. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi kau menidurinya, membiarkannya hamil, lalu ketika konsekuensi datang, kau berpura-pura menjadi korban. Tari, aku hilaf. Aku tidak tahu kalau. Cukup, suaraku meninggi, membuat beberapa pengunjung menoleh ke arah kami. Berhenti membuat dirimu seolah-olah kau tidak bersalah. Reza, kau mengkhianatiku. Kau tidur dengan wanita lain di belakangku, dan sekarang kau ingin aku percaya bahwa kau tidak punya pilihan. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli lagi. Dulu, aku mungkin akan luluh melihatnya seperti ini. Tapi sekarang, tidak ada lagi air mata untuknya. Aku tidak peduli seberapa banyak alasan yang kau buat, kataku dengan suara bergetar karena emosi. Faktanya tetap sama. Kau mengkhianatiku. Kau menikahi wanita itu, dan sekarang kau datang padaku dengan alasan yang menyedihkan. Tari, aku mohon. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Kau sudah membuat pilihanmu, Reza. Dan sekarang, aku juga membuat pilihanku. Aku mengambil tas dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara Reza memanggilku, tapi aku tidak peduli lagi. Di luar, udara terasa lebih segar. Aku menghirupnya dalam-dalam, membiarkan kenyataan bahwa aku akhirnya benar-benar melepaskan Reza meresap ke dalam diriku. Ini akhir dari semuanya. Dan awal dari hidupku yang baru. Aku melangkah menuju mobil dengan kepala tegak. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Aku sudah membuat pilihanku. Saat aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu, aku duduk sejenak, membiarkan semuanya meresap. Suara bising jalanan di luar bercampur dengan degup jantungku yang perlahan mulai tenang. Aku tidak menyangka bahwa perpisahan yang dulu begitu aku takutkan ternyata terasa seperti kelegaan yang selama ini aku butuhkan. Ponselku kembali bergetar di dalam tas. Aku mengeluarkannya dan melihat layar. Reza. Tanpa ragu, aku menekan tombol blokir. Cukup. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Aku menyalakan mesin mobil dan mulai melaju. Entah kenapa, kali ini aku tidak ingin langsung pulang. Aku butuh tempat untuk menenangkan diri, tempat yang bisa membuatku merasa lebih hidup. Tiba-tiba, pikiranku tertuju pada satu tempat, pantai yang dulu sering aku kunjungi sebelum menikah. Tempat di mana aku bisa duduk berjam-jam hanya untuk mendengar deburan ombak dan berbicara dengan diriku sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku mengarahkan mobil ke sana. Jalanan cukup lengang, dan aku menikmati perjalanan dengan tenang. Sesampainya di pantai, aku melepas sepatu dan berjalan di atas pasir yang dingin. Ombak bergulung-gulung di kejauhan, dan angin laut menerpa wajahku dengan lembut. Aku tersenyum kecil. Sudah lama aku tidak merasa sebebas ini. Aku duduk di atas pasir, membiarkan jemariku bermain-main dengan butiran pasir yang lembut. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku mengembara. Hari ini, aku benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari pengkhianatan, bebas dari harapan palsu yang selama ini membelengguku. Tiba-tiba,
Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari nomor yang kukenal, tapi dari sahabatku, Nia. Aku mengangkatnya. Halo, Tari. Aku baru dengar kabar tentang Reza. Kamu baik-baik saja? Suara Nia terdengar khawatir. Aku tersenyum kecil. Aku baik, Nia. Lebih baik dari yang kubayangkan. Di seberang sana, Nia terdiam sejenak sebelum berkata, aku bangga padamu. Kamu berani mengambil keputusan yang tepat. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku menatap ombak yang bergulung di depanku, merasakan betapa luasnya dunia di luar rasa sakit yang dulu mengurungku. Iya, kataku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Nia. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar mempercayai kata-kata itu. Angin laut menerpa wajahku, membawa aroma asin yang terasa menenangkan. Aku membiarkan kakiku tenggelam dalam pasir basah, menikmati sensasi dinginnya yang menelusup ke kulit. Aku menghirup udara dalam-dalam, membiarkan paru-paruku dipenuhi kesegaran yang baru. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi ketakutan. Aku tidak menyangka, setelah semua yang terjadi, aku bisa merasa setenang ini. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaanku bergantung pada Reza. Aku takut kehilangan dia, takut rumah tanggaku hancur, takut jika aku sendirian, aku tidak akan bisa bahagia. Ternyata aku salah. Aku justru merasa lebih bahagia sekarang. Lebih bebas. Lebih damai. Ponselku kembali bergetar di dalam tas. Aku menghela napas dan melirik layar. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal lagi. Mungkin Reza mencoba menghubungiku dengan nomor lain. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Dengan satu ketukan, aku memblokirnya. Aku tidak ingin lagi mendengar suara atau alasan-alasannya. Aku sudah selesai. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan menyusuri bibir pantai. Matahari mulai turun perlahan, menyapu langit dengan warna jingga yang indah. Langkahku ringan, seolah aku baru saja melepaskan beban bertonton dari pundakku. Di kejauhan, aku melihat pasangan tua berjalan beriringan, saling bergandengan tangan dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku berharap bisa menjadi seperti mereka bersama Reza. Tapi takdir berkata lain. Dan aku tidak menyesalinya. Aku tahu, aku masih akan merasakan luka itu sesekali. Kenangan mungkin akan datang tanpa diundang. Tapi kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terjebak di dalamnya. Aku akan terus berjalan. Mungkin, suatu hari nanti, aku juga akan menemukan seseorang yang bisa menggenggam tanganku dengan setia. Tapi hari itu belum tiba, dan aku tidak akan terburu-buru mencarinya. Untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati hidupku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku melanjutkan langkahku di sepanjang pantai, membiarkan gelombang kecil menghantam kakiku. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menenangkan. Matahari yang semakin terbenam memberikan warna keemasan yang mempesona, dan aku tidak ingin melewatkan momen ini. Rasanya seperti hidupku baru dimulai, meskipun perjalanan itu baru saja dimulai tanpa Reza di dalamnya. Tak ada lagi rasa cemas atau ragu. Tidak ada lagi perasaan terbeban oleh keputusan-keputusan yang dibuatkan orang lain untukku. Aku tidak akan tergesa-gesa mencari kebahagiaan dalam bentuk yang dulu kumiliki. Karena aku mulai menyadari, kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari dalam diri orang lain. Itu sudah ada dalam diriku, hanya saja aku terlalu lama menutupinya. Aku duduk di atas batu besar yang ada di tepi pantai, menatap horizon yang semakin gelap. Saat itu, ada perasaan damai yang datang tanpa aku minta. Seolah Allah mengerti aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri, untuk menemukan ketenangan di dalam kekacauan yang pernah terjadi. Suatu hari nanti, gumamku pelan, mungkin aku akan siap mencintai lagi. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menjalani hidup dengan caraku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. Tanpa menunggu seseorang yang bisa mengisi ruang kosong di hatiku. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Kehidupan yang baru ini terasa menantang. Dan aku ingin menikmatinya. Ada banyak hal yang belum kucoba, banyak impian yang selama ini terpendam karena selalu terhalang oleh keterikatan pada seseorang yang tidak pernah menghargai diriku. Aku tersenyum sendiri, merasakan kebebasan yang begitu nyata. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa, tapi aku tahu satu hal pasti, aku kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya pada diriku sendiri. Aku berdiri dan memandang langit yang mulai gelap, sebuah tanda bahwa hari akan segera berakhir. Tapi aku tidak merasa takut atau cemas dengan malam yang datang.
Malam ini akan menjadi malam yang penuh ketenangan, tanpa gangguan dari siapapun. Aku berjalan menuju mobil dengan langkah mantap. Setiap jejak yang kutinggalkan di pasir terasa semakin ringan. Dunia di luar sana masih luas, dan aku merasa siap untuk menjelajahinya. Apapun yang akan datang, aku tahu aku akan bisa menghadapinya. Aku tidak perlu lagi merasa takut atau cemas tentang masa depan. Masa depan itu milikku untuk dijalani. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Aku menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Mobil melaju perlahan, dan setiap kilometer yang kutempuh terasa membawa aku lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu. Jalanan yang panjang terbentang di depanku, begitu banyak kemungkinan, begitu banyak hal baru yang bisa kuraih. Aku tahu, dunia ini penuh dengan kesempatan. Dan kini, aku merasa siap untuk meraihnya. Ponselku bergetar lagi, dan kali ini bukan dari Reza. Aku melihat nama Nia muncul di layar. Tanpa ragu, aku mengangkatnya. "Tari, gimana? Apa kabar?" Suaranya ceria, mencoba mengangkat suasana hati. Aku tersenyum, merasakan kehangatan dari sahabatku. "Aku baik-baik aja, Nia. Lebih baik dari sebelumnya." "Syukurlah. Aku dengar, kamu sudah mulai mengurus semuanya ya? Proses perceraian dan segala macamnya." "Udah. Semuanya mulai berjalan, dan aku merasa lega. Aku nggak nyangka bisa merasa sebebas ini." Nia tertawa kecil. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Tari. Kamu tuh lebih kuat dari yang kamu kira." Aku mengangguk meskipun Nia tidak bisa melihatnya. Aku tahu. Dan rasanya luar biasa. Aku nggak perlu lagi merasa terikat pada seseorang yang tidak menghargai aku. Aku akhirnya sadar, aku punya hak untuk bahagia, bahkan tanpa dia. Betul. Nia setuju. Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu ke depan. Ini waktumu untuk hidup untuk diri sendiri. Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Nia. Ya, ini waktuku. Aku berterima kasih pada diriku sendiri, karena akhirnya bisa membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keraguan. Aku tahu apa yang aku inginkan, dan aku tahu aku akan melangkah ke sana dengan kekuatan yang baru ditemukan dalam diriku. Terima kasih sudah selalu ada buat aku, Nia, kataku tulus. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku tahu satu hal, aku nggak sendiri. Selalu ada untukmu, Tari, kapan saja. Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Sahabat sejati selalu ada, meskipun dalam situasi yang sulit. Nia adalah salah satu orang yang selalu percaya padaku, bahkan ketika aku hampir kehilangan diriku sendiri. Besok kita makan siang, ya? Aku perlu cerita banyak. Nia menambahkan dengan semangat. Aku tertawa. Deal. Aku tunggu. Aku menutup telepon dan menyandarkan tubuh ke kursi mobil, merasa ringan. Jalanan masih panjang, dan aku tahu banyak hal menantiku. Tapi kali ini, aku tak akan lagi merasa takut atau terjebak dalam kebimbangan. Aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku akan menjalani hidup dengan penuh keberanian. Lalu, dengan hati yang lebih lega, aku melanjutkan perjalanan. Masa depan itu menantiku. Malam sudah semakin larut, dan lampu-lampu jalanan berkelap-kelip, memantulkan bayanganku yang melaju di atas aspal. Aku merasa seolah-olah aku tengah menulis ulang cerita hidupku, halaman demi halaman, dengan tangan sendiri. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa kebahagiaanku tergantung pada orang lain, pada orang yang aku cintai. Tapi kini aku sadar, kebahagiaan itu harus datang dari dalam diri, dan aku baru saja menemukannya. Mobil melaju lebih cepat, dan aku tidak merasa cemas. Tidak ada lagi suara hatiku yang ragu, tidak ada lagi perasaan bersalah atau takut akan kesalahan yang mungkin kubuat. Semua itu tinggal kenangan. Kini, aku melangkah maju, tidak melihat ke belakang. Di luar sana, dunia terasa penuh dengan kemungkinan baru. Ada perjalanan yang menunggu, tempat-tempat yang ingin kutemui, orang-orang yang ingin aku kenal. Aku tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang aku tahu, aku akan menjalani semua itu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Tidak ada lagi ruang untuk menyesal, tidak ada lagi ruang untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Keheningan malam menyambutku. Tapi kali ini, aku merasa nyaman. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam masuk, membawa sedikit kesegaran dari luar. Aku duduk di sofa, melepaskan sepatu dan membiarkan tubuhku terasa ringan. Aku memikirkan hari-hari yang akan datang,
bagaimana aku akan mengisi setiap momen dengan lebih berarti. Mungkin aku akan memulai hal-hal baru, hobi yang sudah lama terabaikan, mungkin bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Aku ingin menjelajahi dunia, menjelajahi diriku sendiri lebih jauh. Dan mungkin, suatu hari nanti, saat aku sudah benar-benar siap, aku akan bertemu seseorang yang akan berjalan bersamaku. Tapi itu tidak akan terjadi karena aku membutuhkan seseorang. Itu akan terjadi karena aku ingin seseorang yang bisa melengkapi perjalanan hidupku. Seseorang yang akan menghargai dan mendukungku, bukan yang membuatku merasa terkurung dalam keterbatasan. Aku tersenyum sendiri, merasakan kedamaian yang datang begitu alami. Aku sudah selesai dengan Reza. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku sudah selesai dengan ketakutanku akan ketidakpastian. Semua yang ada di depan adalah milikku untuk dijalani, dan aku siap untuk menaklukkan setiap tantangan yang datang. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur. Hari ini adalah akhir dari sebuah babak, tapi juga awal dari petualangan baru. Aku tahu ada banyak hal yang menunggu, dan aku siap menyambutnya. Ketika aku berbaring di ranjang, mata tertutup perlahan, aku merasa nyaman dengan segala keputusan yang telah aku buat. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi perasaan terjebak. Aku bebas, dan itu adalah perasaan terbaik yang pernah kumiliki. Masa depan menantiku. Aku terbangun keesokan paginya dengan perasaan yang berbeda. Pagi ini tidak seperti pagi-pagi sebelumnya, di mana aku selalu merasa berat untuk memulai hari. Hari ini, semuanya terasa lebih ringan. Ketika sinar matahari pertama menyentuh kulitku, aku merasa seolah dunia sedang memberi aku pelukan hangat. Aku bisa merasakan energi baru yang mengalir dalam diriku, dan itu menenangkan sekaligus memberi semangat. Aku duduk di tepi tempat tidur sejenak, menarik napas dalam-dalam. Terkadang, aku lupa betapa luar biasa rasanya bangun tanpa beban. Tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran akan sesuatu yang tak pasti. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja dilahirkan kembali. Setelah beberapa saat, aku berjalan menuju kamar mandi dan menatap cermin. Aku tersenyum pada diriku sendiri, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tanpa perasaan malu atau ragu. Aku menyadari, aku lebih kuat dari yang aku kira. Aku telah melalui begitu banyak hal, dan aku masih berdiri di sini, utuh. Aku mulai menjalani rutinitasku dengan penuh kesadaran. Tidak terburu-buru, tidak merasa terikat. Aku menikmati setiap langkah yang kulalui, menyiapkan sarapan, menikmati secangkir kopi hangat, mendengarkan suara burung yang berkicau di luar jendela. Semuanya terasa begitu sederhana, namun begitu berarti. Ini adalah kehidupan yang aku pilih untuk dijalani. Saat aku selesai bersiap, aku menatap tas dan kunci mobil di meja. Hari ini aku memiliki beberapa hal yang perlu diurus, bertemu dengan pengacara untuk menyelesaikan beberapa dokumen perceraian, dan setelah itu, aku berencana untuk mengunjungi tempat-tempat yang sudah lama ingin aku jelajahi. Aku merasa ada dunia baru yang terbuka di hadapanku, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Di luar, kota sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya, dan aku menyadari, aku juga bagian dari dunia ini, bagian dari aliran kehidupan yang terus bergerak. Aku bukan lagi orang yang terjebak dalam masa lalu, yang menunggu sesuatu terjadi padaku. Kini, aku adalah orang yang memegang kendali atas hidupku. Aku akan menentukan arahku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku melaju di jalanan dengan rasa percaya diri yang baru. Mungkin aku masih belajar untuk benar-benar melepaskan segala luka, tetapi aku tahu, aku sedang berada di jalur yang tepat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkahku. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa urusan, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah galeri seni yang sudah lama ingin kutemui. Aku masuk ke dalamnya dengan rasa penasaran. Karya seni di dinding-dinding galeri membuatku terpesona. Ada begitu banyak makna yang tersembunyi dalam setiap lukisan, setiap patung, dan aku merasa seolah-olah aku sedang berada di dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang penuh warna, penuh imajinasi, dan penuh kemungkinan. Aku duduk di salah satu sudut galeri, menatap sebuah lukisan yang memikat perhatian. Itu adalah lukisan seorang wanita yang berdiri di tepi jurang, dengan wajah yang penuh kedamaian meskipun di tengah kekacauan. Aku merenung sejenak. Mungkin itu adalah gambaran diriku sendiri. Aku juga berdiri di tepi jurang, tetapi aku tidak lagi merasa takut jatuh. Aku merasa siap untuk melangkah lebih jauh, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Aku tersenyum pada lukisan itu, seakan berkata pada diriku sendiri, ini adalah awal yang baru. Saat aku keluar dari galeri,
Langit sudah mulai gelap, dan lampu-lampu jalanan mulai menyala. Aku merasa penuh dengan energi baru, seolah-olah aku sudah menulis sebuah cerita baru untuk diriku sendiri. Mungkin perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, tetapi aku tahu aku akan selalu menemukan cara untuk melangkah maju. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasa tenang. Malam itu aku duduk di balkon, menikmati udara malam yang segar. Ada sesuatu yang sangat memuaskan dalam kesunyian ini. Ini adalah hidupku, dan aku tidak perlu lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Kebahagiaan itu ada dalam diriku sendiri, dan aku tahu, aku akan terus menemukannya dalam setiap langkah yang kuambil. Masa depan menantiku, dan kali ini, aku akan menyambutnya dengan penuh keberanian dan keyakinan. Udara malam terasa begitu menenangkan, membawa kesejukan yang meresap dalam tubuh. Aku duduk di kursi balkon, membiarkan punggungku bersandar, menatap langit yang penuh bintang. Meskipun kota di bawah masih sibuk dengan kehidupan yang tak pernah tidur, aku merasa terhubung dengan ketenangan semesta. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berjalan dengan ritme yang sempurna, dan aku pun berada di dalamnya, mengikuti alur hidup yang baru. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesendirian yang kini terasa nyaman. Kesunyian ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagiku. Dulu, aku sering merasa kesepian, merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kesepian itu adalah ruang yang perlu aku isi dengan diri sendiri, dengan cinta pada diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Aku sudah cukup. Tangan kananku memegang cangkir teh yang hangat, menghirup aroma daun teh yang menenangkan. Aku merasa betul-betul hadir di saat ini, menikmati setiap detiknya. Kehidupan terasa penuh warna, meski hanya dengan hal-hal sederhana. Aku sudah melangkah melewati bagian terberat dalam hidupku, dan kini aku mulai menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Aku bisa merasakan betapa kuatnya diriku, dan bagaimana setiap luka yang pernah kuterima kini menjelma menjadi pelajaran yang berharga. Malam semakin larut, namun aku tidak merasa lelah. Entah kenapa, ada energi yang terus mengalir dalam diriku. Aku merasa seperti aku baru saja menemukan potensi yang belum pernah kusadari sebelumnya. Ada begitu banyak yang ingin aku capai, dan aku tahu bahwa tak ada yang akan bisa menghentikan langkahku. Aku tidak takut untuk mengejar impian-impian yang dulu kubiarkan terlupakan. Dulu, aku selalu takut untuk merencanakan masa depan, takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi lagi, takut jika aku akan kecewa. Tapi kini, aku tahu bahwa masa depan itu adalah milikku untuk ditentukan. Tidak ada lagi ketakutan yang membelengguku. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tidak harus menunggu orang lain untuk mendukungku. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri di kaki sendiri, dan itu memberi aku kebebasan yang luar biasa. Aku meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping kursi balkon dan menatap bulan yang bersinar terang di langit. Sesuatu dalam diriku mulai meresap, suatu perasaan penuh harapan dan percaya bahwa apapun yang datang, aku akan mampu menghadapinya. Aku sudah cukup melewati banyak hal untuk menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan aku siap mengejarnya. Tiba-tiba, aku teringat tentang pesan dari Nia tadi siang. Mungkin aku memang butuh lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, tapi aku juga tahu bahwa hidup tidak berhenti di sini. Aku harus membuka diriku untuk hal-hal baru, untuk bertemu orang-orang baru, untuk mengeksplorasi semua yang ada di dunia ini. Aku bisa merasakan hidupku yang baru dimulai, dan aku tidak akan menunda-nunda lagi. Waktuku adalah sekarang, dan aku akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Malam ini, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Segalanya terasa mungkin. Aku memandang bintang-bintang di atas, berharap agar semesta mendengarkan harapan-harapanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu, aku akan terus melangkah. Karena sekarang, aku memiliki semua yang aku butuhkan untuk meraih kebahagiaan. Dan itu datang dari dalam diriku sendiri. Aku tersenyum sendiri, merasa hidupku kini berputar dalam irama yang benar-benar baru. Sementara angin malam yang sejuk terus berbisik lembut, ada rasa ingin tahu yang membara dalam dadaku. Keinginan untuk menjelajah lebih jauh, tidak hanya dunia luar, tetapi juga dunia yang ada di dalam diriku. Aku merasa seperti sedang diambang sesuatu yang besar, sebuah perubahan yang tak terelakkan. Ponselku tiba-tiba bergetar, mengganggu kedamaian malam yang sempat membungkusku. Aku memandang layar, dan untuk sesaat, aku ragu. Ternyata itu adalah pesan dari Nia. Sepertinya dia tak sabar mendengar kabar dariku setelah seharian aku mengurus berbagai hal. Aku membuka pesan itu,
dan membaca kata-kata yang membuat aku tersenyum lebar. Jangan terlalu lama menikmati kebebasanmu, Tari. Ada yang menunggu. Jangan lupa kalau dunia ini punya lebih banyak kejutan buatmu daripada yang kamu kira. Ayo, besok kita keluar. Aku tertawa pelan. Nia selalu tahu bagaimana membuatku terbangun dari lamunan. Benar juga, aku sudah terlalu lama terkurung dalam dunia yang aku ciptakan sendiri. Mungkin memang sudah waktunya untuk keluar dan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Selama ini aku hanya fokus pada luka, pada rasa sakit yang menghantui, tapi dunia ini menawarkan begitu banyak hal. Hal yang penuh warna, penuh energi, dan yang lebih penting, penuh kemungkinan. Aku menanggapi pesan itu dengan cepat, meskipun hati kecilku berkata ada sesuatu lebih besar yang sedang menunggu. Aku ingin lebih dari sekedar keluar untuk bersenang-senang. Aku ingin membebaskan diriku sepenuhnya, mencoba hal-hal baru, mengambil risiko yang mungkin sebelumnya aku hindari. Besok, kita mulai dengan sesuatu yang seru. Aku siap buat kejutan. Aku menekan kirim, dan saat itu juga, seolah ada sesuatu yang bergerak dalam diriku. Sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Kejutan? Aku merasa seperti sedang menantang takdir, seakan hidup ini penuh dengan petualangan yang belum tersentuh. Dan petualangan itu dimulai keesokan harinya. Hari yang cerah menyambutku dengan penuh semangat. Pagi itu aku berdiri di depan lemari pakaian, memilih sesuatu yang bisa membuatku merasa bebas dan nyaman, tapi juga sedikit berani. Tiba-tiba, aku teringat sebuah gaun merah yang sudah lama tidak pernah kupakai. Aku menurunkannya dari gantungan dan memandangnya sejenak. Gaun ini mengingatkanku pada diriku yang dulu, yang berani, yang penuh semangat, yang tak takut untuk tampil beda. Aku memutuskan untuk memakainya, merasa seolah gaun itu memberi aku kekuatan baru. Hari ini bukan hanya tentang menjalani rutinitas. Hari ini adalah tentang merayakan kebebasan yang baru aku temukan. Setelah siap, aku melangkah keluar, merasa dunia di luar sana menantiku dengan segala keajaibannya. Aku bertemu dengan Nia di sebuah kafe yang aku kenal, tapi kali ini kami tidak hanya duduk dan ngobrol seperti biasanya. Nia, dengan semangat yang tak kalah besar, sudah merencanakan sesuatu yang lebih dari sekedar ngopi. Ayo, kita coba sesuatu yang baru, katanya dengan wajah penuh misteri. Ternyata, yang dimaksud Nia adalah mencoba aktivitas yang sama sekali baru, para layang. Awalnya, aku ragu. Aku tahu itu akan menantang ketakutanku akan ketinggian, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mendorong untuk melangkah lebih jauh. Aku ingin merasakan apa yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Senyum lebar mengembang di wajah Nia, dan dia langsung menarikku menuju tempat penerbangan. Tangan kami saling menggenggam erat, dan aku merasakan adrenalin mulai mengalir. Meskipun rasa takut sedikit merayapi, ada rasa penasaran yang jauh lebih kuat. Apakah aku akan merasa bebas begitu terbang? Apakah aku akan benar-benar bisa melepaskan semua beban yang selama ini mengganggu? Akhirnya, kami berada di atas bukit, di tepi jurang yang menakutkan. Aku bisa merasakan angin kencang berhembus, dan suara Nia yang menggembirakan tidak mampu menutupi degup jantungku yang semakin cepat. Ayo, Tari, ini kesempatanmu untuk benar-benar bebas, kata Nia dengan penuh semangat. Aku menatap jurang di bawah kaki, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya terikat pada bumi, tapi juga terikat pada diriku sendiri, pada keberanian yang sudah lama aku simpan dalam-dalam. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan segalanya. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, aku melangkah maju. Dunia terasa melambat, semuanya menjadi kabur, dan dalam sekejap, aku melayang di udara. Sensasi melayang itu mengalahkan segala rasa takut yang pernah ada dalam diriku. Aku merasa seolah aku benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kekhawatiran, bebas dari semuanya. Nia dan aku terbang bersama, tertawa dengan lepas. Angin di wajah, matahari yang memancar, semuanya terasa begitu sempurna. Aku tidak pernah merasa seutuh ini sebelumnya, begitu ringan, begitu hidup. Setelah mendarat dengan selamat, kami berpelukan, merayakan keberanian yang baru saja kami temukan. Aku tersenyum lebar, merasa takjub dengan diriku sendiri. Aku tidak hanya melawan ketakutanku, aku mengalahkannya. Hari itu, aku merasakan bahwa hidupku benar-benar baru dimulai. Aku berani menjalani setiap langkah, menjelajahi setiap kemungkinan yang ada. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Dunia ini punya banyak kejutan yang menantiku. Dan aku siap untuk semua itu. Angin masih berdesir di sekitar kami, dan meskipun aku baru saja mendarat dengan selamat setelah pengalaman para layang yang menegangkan, aku merasa energi dalam diriku seolah belum habis.
Di tengah kegembiraan kami, ada rasa penasaran yang semakin membara dalam dadaku. Seolah-olah, hidup ini sedang mengajakku untuk merasakan sesuatu yang lebih ekstrim, lebih menantang. Aku belum selesai. Dunia ini belum cukup memberikan kejutan. Nia, aku menyadari bahwa aku butuh lebih dari sekedar adrenalin. Apa kamu merasa kita sudah siap untuk sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang jauh lebih gila. Aku menggigit bibir, penasaran apakah dia juga merasakannya. Nia mengernyitkan alisnya, lalu tersenyum lebar. Tari, jangan bilang kamu ingin lanjut ke level yang lebih gila lagi, kan? Aku mengangguk, dan hatiku berdetak lebih cepat hanya dengan berpikir tentang kemungkinan itu. Ada sesuatu yang memanggilku untuk melangkah lebih jauh, sesuatu yang lebih berisiko, lebih berbahaya, sesuatu yang mungkin bisa menguji batas keberanianku. Tiba-tiba, Nia terlihat berpikir sejenak, lalu matanya menyala. Aku tahu, kita ke tempat yang lebih seru, terjun bebas dari gedung tinggi. Aku terkesiap mendengarnya. Terjun bebas dari gedung tinggi? Itu gila. Aku belum pernah membayangkan hal seperti itu. Namun, anehnya, rasa takut yang seharusnya datang justru terlewatkan begitu saja, digantikan oleh dorongan untuk merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menggetarkan seluruh tubuhku. Apa maksudmu? Kita beneran akan melakukan itu? Yap, aku baru saja dapat info dari temanku. Ada tempat baru yang menawarkan pengalaman terjun bebas dari gedung pencakar langit. Mereka punya sistem keamanan yang super ketat. Kamu nggak perlu khawatir. Tapi, kalau kamu takut. Nia mengejekku dengan senyuman lebar. Aku tertawa keras, hampir tidak bisa menahan kegembiraan yang mendalam. Aku nggak takut, jawabku dengan suara penuh tantangan. Ayo, kita lakukan. Tanpa banyak bicara, kami pun melaju ke lokasi yang Nia maksudkan. Jalanan yang kami lewati semakin sepi seiring waktu, dan tiba-tiba suasana di sekeliling kami berubah menjadi lebih gelap. Seakan-akan dunia di luar sana menjadi lebih asing, lebih mencekam. Aku melihat gedung-gedung tinggi mulai menjulang, menciptakan bayang-bayang besar yang menutupi langit. Ketegangan di udara mulai terasa. Kami sampai di lokasi yang dijanjikan, dan aku bisa melihat gedung tinggi yang mengintimidasi di depan mata. Gedung itu tampak lebih besar dari yang aku bayangkan. Ada semacam aura misterius yang menyelimuti tempat itu, seperti menyembunyikan banyak rahasia di dalamnya. Aku merasa, semakin dekat aku dengan gedung itu, semakin besar kegelisahanku. Namun, rasa penasaran itu mengalahkan ketakutanku. Ini dia, kata Nia, menarikku masuk ke dalam sebuah gedung kecil yang terletak di kaki gedung pencakar langit itu. Pintu terbuka, dan aku melihat beberapa orang yang sedang bersiap untuk melakukan terjun bebas. Adrenalin mereka terasa begitu kuat, bahkan di luar gedung ini. Suasana tegang, namun ada juga perasaan ekscitement yang menyebar. Kami disambut oleh instruktur yang ramah, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak bisa kuartikan. Dia memberi kami penjelasan singkat tentang prosedur keamanan, dan setelah menandatangani beberapa dokumen, kami dibawa ke ruang tunggu. Aku duduk di sana dengan Nia, merasakan keringat mulai mengalir di tengkuk. Dunia di luar sana terasa semakin kecil, dan hanya ada gedung tinggi yang menjulang di atas kami. Apakah kita benar-benar akan melakukannya? Tanyaku, suara sedikit bergetar. Tentu saja. Ini adalah pengalaman yang gak bisa kamu dapetin di tempat lain. Ayo, Tar. Ini waktunya kita ngelawan rasa takut kita, jawab Nia dengan penuh semangat. Saat giliran kami tiba, aku berdiri, dan instruktur yang tadi menyarankan kami untuk mengenakan peralatan yang sudah disediakan. Aku merasa dunia semakin terasa menyesakkan. Ketegangan di perutku semakin menjadi-jadi. Di luar jendela, aku bisa melihat gedung pencakar langit yang tinggi sekali. Semua keraguan muncul begitu saja. Inilah batas yang harus aku lewati. Kami dibawa menuju platform yang terletak di tepi gedung. Jantungku berdebar sangat kencang, dan aku merasa dunia seperti berputar. Instruktur memeriksa kembali peralatannya, lalu memberikan aba-aba untuk mulai. Aku berdiri di tepi gedung, melihat ke bawah. Ketika melihat ke bawah, tubuhku langsung membeku. Dunia tampak begitu kecil, dan aku merasa seolah-olah aku akan jatuh bebas tanpa kontrol. Ada perasaan yang sulit diungkapkan, antara kegembiraan yang luar biasa dan ketakutan yang begitu mencekam. Nia, kita benar-benar akan melompat, kan? Aku berteriak, berusaha menenangkan diri. Nia memegang tanganku, senyumnya tak pernah luntur. Kamu sudah siap, Tari. Inilah saatnya. Kita bebas. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba,
Instruktur memberi tanda. Sekarang, lompatan kalian dimulai dalam 3, 2, 1. Aku menutup mata, merasakan angin kencang di wajah, dan tubuhku melayang. Tak ada kata yang bisa menggambarkan sensasi itu. Jantungku seperti melompat keluar dari dada, dan sejenak, aku merasa seolah-olah aku benar-benar bebas. Terjun ke dalam kegelapan, membebaskan segala keraguan yang masih tersisa. Saat itu, dunia seperti berhenti berputar. Hanya ada aku dan kebebasan. Namun, sebelum aku sempat benar-benar menikmati sensasi terbang itu, ada suara gaduh yang datang dari bawah. Suara itu terdengar asing, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengalihkan pandangan ke bawah, hanya untuk melihat sesuatu yang mengejutkan. Sekelompok orang dengan masker dan senjata, tampak mengelilingi dasar gedung. Mereka terlihat seperti tidak berada di tempat yang seharusnya. Ketegangan di dalam diriku berubah menjadi kecemasan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang disembunyikan di balik gedung ini? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku terengah-engah, dan meskipun aku sedang terjun bebas di udara, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang bahkan saat aku melayang di ketinggian, berhasil menembus rasa bebas yang baru saja aku rasakan. Suara langkah-langkah berat itu terdengar semakin jelas saat aku meluncur lebih dekat ke dasar gedung. Di bawah sana, di antara bayang-bayang gedung tinggi, ada sekelompok orang dengan masker yang tampak bergerak dengan cepat. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang biasa. Ada sesuatu yang menakutkan dalam gerakan mereka, terlalu terorganisir, terlalu cepat. Aku mencoba mengalihkan perhatian, berfokus pada tanah yang semakin dekat, tapi rasa penasaran itu terus menggoda. Aku menatap Nia yang terbang bersamaku di samping, wajahnya penuh antusiasme, namun di mataku, ada kilatan yang berbeda kali ini. Semacam peringatan. Aku berusaha menenangkan diri, namun ada sesuatu yang menggelitik instingku. Ini lebih dari sekadar lompatan bebas. Ini lebih dari sekadar pengalaman ekstrim yang kami cari. Ini terasa berbahaya. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, tubuhku merasakan dorongan tiba-tiba. Mesin penarik parasut aktif, dan dalam sekejap, tubuhku terseret kembali ke atas, mengarahkan aku untuk mendarat. Aku bisa merasakan adrenalin bergejolak di darahku. Tetapi kekhawatiran itu belum hilang. Aku berusaha fokus, menyesuaikan parasut, dan akhirnya aku mendarat dengan mulus di area yang sudah disediakan. Nia mendarat tepat di sampingku, dan kami berdua langsung berdiri, saling menatap. Rasa lega datang, tetapi tidak bisa menghapus ketegangan yang mengendap di dada. "Wow, itu luar biasa," kata Nia, mengusap pelipisnya yang basah karena keringat. Namun, ada keraguan yang terlihat di matanya. "Tapi, Nia," suaraku serak, "ada yang aneh di bawah sana. Aku lihat beberapa orang, mereka bukan bagian dari acara ini, kan?" Nia mengernyit, menatap ke arah gedung. "Apa maksudmu? Ada orang di bawah sana?" Aku mengangguk, meskipun suaraku hampir hilang karena sisa-sisa adrenalin yang masih mengalir dalam tubuhku. Mereka tampak seperti bukan pengunjung biasa. Aku yakin mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak beres. Nia mengikuti pandanganku, dan ekspresinya berubah lebih serius. "Itu nggak enak, Tari. Kita harus hati-hati. Aku nggak suka rasanya." Kami berdua diam sejenak, saling memandang dengan perasaan yang tiba-tiba berubah. Ketegangan yang semula kami rasakan seolah-olah belum selesai. Bahkan di tengah keceriaan kami, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang melibatkan kami. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar semakin dekat, dan kami melihat dua mobil hitam berhenti dengan sangat cepat di depan area pendaratan. Pintu mobil terbuka, dan beberapa sosok mengenakan jas hitam dan masker dengan logo yang tidak aku kenal langsung keluar. Mereka bergerak cepat, tanpa banyak bicara, langsung menuju ke arah kami. Aku bisa merasakan otot-otot tubuhku menegang. Ini bukan lagi hanya soal petualangan atau terjun bebas. Sesuatu yang lebih serius sedang terjadi, dan kami entah bagaimana terjebak di dalamnya. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi instingku berteriak bahwa kami harus keluar dari sini secepat mungkin. "Tar," bisik Nia, suaranya penuh ketegangan. "Kita nggak bisa di sini lama-lama. Kita harus pergi." Aku mengangguk cepat, lalu kami berdua mulai berjalan dengan tenang, mencoba tidak menarik perhatian. Namun, di balik ketenangan itu, kami tahu betul bahwa situasi ini sangat berbahaya. Setiap langkah yang kami ambil menuju pintu keluar terasa semakin panjang dan sulit. Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian jas hitam itu mendekat ke arah kami dengan langkah cepat.
Matanya tajam, penuh perhitungan, dan dia tampak seperti sedang mencari sesuatu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara yang semakin memuncak. "Hei, kalian!" Pria itu berteriak, suaranya serak. "Kau berdua, tunggu." Instingku langsung bereaksi. Ada sesuatu yang sangat salah dengan pria ini, dan aku tahu, kami harus lari. Aku menarik Nia, menariknya ke samping, berusaha untuk melangkah cepat tanpa terlihat panik. Tetapi pria itu sudah mendekat. "Kenapa kalian terburu-buru?" tanya pria itu dengan nada yang menakutkan, membuat hatiku berdegup lebih cepat. Kami tidak menjawab, hanya berlari. Aku tahu kalau kami bisa kabur, tapi aku juga tahu bahwa kami sedang dilacak. Kami berlari melewati pintu keluar gedung, menuju ke parkiran. Namun, begitu kami memasuki area parkir, mobil-mobil hitam itu sudah menghalangi jalan kami. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. "Jangan coba lari," suara pria itu semakin keras. Dan saat itu juga, dia mengeluarkan senjata dari balik jaketnya, mengarahkannya ke arah kami. Ketegangan yang mencekam membuatku hampir tidak bisa bernapas. Semua petualangan yang selama ini aku jalani, semua kegembiraan yang aku rasakan, seolah menghilang dalam sekejap. Kini, aku harus menghadapi sesuatu yang lebih menantang dari sekedar terjun bebas atau melawan ketakutan. Aku menatap Nia, dan dalam sekejap, kami berdua tahu bahwa jalan keluar dari sini bukan hanya tentang lari. Kami harus berpikir cepat, berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Dan dengan tangan gemetar, aku tahu, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh, lebih berani, lebih berisiko. Karena kami tidak hanya terlibat dalam permainan biasa. Kami baru saja terjebak dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya. Keringat mengalir deras di pelipis, dan jantungku berdegup keras, seolah-olah ingin meloncat keluar dari dada. Mobil-mobil hitam itu menghalangi jalan kami, sementara pria berpakaian jas hitam itu terus maju dengan senjata terarah ke tubuh kami. Di sisi lain, Nia berdiri dengan tegas, meski aku tahu dia juga terkejut dan ketakutan. Kami tidak punya banyak waktu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kami sudah terjebak, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua pengalaman gila ini, adalah bahwa aku harus terus bergerak, terus berpikir, terus bertindak. Ketakutan hanya akan menghambat. Aku melihat sekeliling, tempat parkir itu sepi, hanya ada beberapa mobil yang terparkir di pojokan. Pria itu semakin mendekat, jaraknya semakin pendek. Ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, tapi aku merasakannya. Aku tahu, ini bukan hanya soal keselamatan kami lagi. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. "Hei!" teriak pria itu lagi. Suaranya semakin tajam. "Jangan coba kabur." Tapi Nia, dengan ketenangannya yang tiba-tiba, mengangkat tangannya dengan cepat, memberi tanda padaku untuk ikut. Aku bisa melihat kilatan keberanian di matanya. "Tari," bisiknya, "kita harus bertindak cepat." Tanpa ragu, Nia langsung berlari ke arah mobil yang terparkir di ujung parkiran. Aku mengikutinya tanpa berpikir panjang, meski suara pria itu semakin mendekat. Kami mencapai mobil, dan Nia dengan cekatan membuka pintu mobil yang kebetulan tidak terkunci. Tanpa menunggu lama, kami melompat masuk ke dalam mobil itu. Nia langsung menyalakan mesin, menginjak gas, dan mobil itu meluncur cepat. Namun, pria itu tidak tinggal diam. Dia memberi aba-aba, dan tiba-tiba mobil hitam lainnya mulai bergerak mengejar kami. Sebuah mobil SUV melaju kencang dari belakang, menambah tekanan di dada kami. Kami tidak bisa melarikan diri begitu saja. "Ke kiri!" teriak Nia, mengarahkanku ke jalan sempit yang berbelok tajam. Aku bisa mendengar deru mobil-mobil yang mengejar kami, suara ban mobil berdecit di aspal, semakin mendekat. Kami melaju dengan kecepatan tinggi, berputar-putar di jalan-jalan yang sempit dan gelap. Aku merasa seolah-olah kami sedang dikejar oleh bayang-bayang yang tak bisa kami hindari. Aku berpegangan erat pada sandaran kursi, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Kita nggak bisa terus begini," seruku. "Aku tahu," jawab Nia dengan suara tegas. "Aku harus cari jalan keluar dari sini. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka dapat kita." Jantungku terus berdetak kencang, dan sesaat aku merasa seperti berada dalam adegan film thriller yang penuh aksi. Setiap belokan, setiap detik yang berlalu, semakin mendekatkan kami pada takdir yang tak bisa kami kontrol. Namun, meskipun aku merasa cemas, ada juga perasaan aneh di dalam diriku. Perasaan bahwa ini adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh, lebih berani. Nia mendengus pelan, dan tiba-tiba dia menekan tombol di dashboard mobil. Aku merasa mobil itu sedikit berguncang,
dan lampu belakang menyala, mengarah ke kendaraan yang mengejar kami. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar keras, dan aku merasakan ketegangan yang semakin mencekam. "Jangan khawatir," teriak Nia. "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Dengan cekatan, dia mengambil belokan tajam dan meluncur ke dalam jalan sempit yang sepertinya hanya digunakan untuk kendaraan kecil. Mobil kami melewati celah sempit antara dua bangunan, dan aku bisa merasakan adrenalin yang menyelimuti tubuhku. "Kalau kita bisa keluar dari sini, kita harus pergi jauh, sangat jauh," ujar Nia, sesaat setelah kami keluar dari jalanan yang sempit dan berbelok tajam itu. Kejaran kami berhenti sejenak, tapi kami tahu itu hanya soal waktu sebelum mereka kembali mengejar. Kami melewati jalan-jalan kota yang semakin sepi, dan Nia terus melaju dengan kecepatan tinggi. Aku tahu kalau kami hanya memiliki beberapa menit untuk menentukan langkah berikutnya. Kami harus membuat keputusan cepat. Dan saat itulah, di sebuah belokan yang lebih besar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di depan kami, sebuah mobil hitam besar muncul dari balik jalan kecil, siap menghadang kami. Jaraknya hanya beberapa meter. "Ayo, kita harus keluar dari kota ini," seru Nia, memutar kemudi tajam ke kiri. Tanpa berpikir, aku langsung melompat keluar dari mobil dan berlari ke arah gang sempit di sebelah kiri. Tentu saja, kami tahu, mobil-mobil hitam itu pasti tidak akan lama mengejar kami. "Tari!" Nia memanggilku, tetapi aku sudah bergerak cepat. Aku tidak ingin menunggu, tidak ingin terus terperangkap dalam permainan yang kami tak tahu apa tujuannya. Aku mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Mereka datang. Kami harus bertindak cepat. Aku menoleh sejenak, memastikan Nia mengikutiku, dan saat itu kami berdua terjebak di ujung gang yang buntu. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, dari dalam bayang-bayang, seseorang muncul, seorang pria dengan topi dan mantel panjang. Dia menyeringai, matanya tajam dan penuh rahasia. "Kalian pikir bisa lari begitu saja?" Suaranya rendah dan menakutkan. Aku dan Nia saling pandang. Kami tahu, kami belum selesai. Petualangan ini baru saja dimulai.